kembali bersama kami di Dua Arah. Tema kita malam hari ini adalah apakah hak angket berpotensi lemahkan KPK? Ini segmen kedua kita. Tadi di segmen pertama terputus pertanyaan saya untuk Pak Emrus. Ketika dikatakan ada beberapa poin yang memang harus dikoreksi dari lembaga KPK. Tapi kenapa yang jadi pertanyaan momennya bertepatan dengan penyebutan sejumlah nama. Katakanlah ada Komisi 3 di sana di persidangan ketika disebutkan ada dugaan menekan seorang Miriam Haryani. Tanggapan Anda? Baik, kalau kita bicara metodologi, terutama pendekatan yang dipakai untuk hal ini adalah kualitatif. Jadi biarkan data itu yang berbicara. Kita bongkar saja. Nanti ketika misalnya katakanlah hak angket digulirkan, itu hak penyelidikan ya. Artinya data terbongkar semua, maka terlihat nanti akan transparan semua. Gitu ya. Kalau langsung kita belum lihat datanya, faktanya, pembongkarannya belum ada, langsung kita mengait-ngaitkan itu tidak baik. Nah, dalam suatu konteks penelitian yang disebut adalah berpikir induktif. Artinya bagaimana data ini berbicara. Begitu. Jangan sebelum data dibongkar, belum ada datanya, sudah kita kait-kaitkan, nggak bisa. Nah, oleh karena itu bisa disebut itu penyesatan publik nanti. Maka oleh karena itu, angket silahkan saja bergulir, bila perlu, open to public. Siaran langsung, misalnya seperti itu. Sehingga terlihat transparansi antara misalnya katakanlah para komisioner yang ada di KPK berhadapan-hadapan dengan pihak DPR atau kata pansus misalnya. Dan kecuali menyangkut pembicaraan tentang katakan penyidikan dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks manajemen silakan aja dibuka. Sehingga publik bisa melihat. Sehingga apa yang dikatakan persepsi publik positif atau tadi kata Pak Didi, terlihat nanti akan bisa kita lihat fakta bagaimana sesungguhnya. Ini persepsi publik, tapi ketika kalau kita bicara, kita membaca siapa saja nama dari 26 pengusul di hak angket, salah satunya bahkan ada nama orang yang disebut di persidangan. Apakah kemudian ini masih bisa meluruskan apa persepsi publik yang terjadi? Saya pikir kembali lagi kepada nanti pansusnya. Pansus yang sudah dibentuk. Bisa saja seseorang itu pengusul, tapi belum tentu masuk di pansus. Nah, pansusnya oleh partai-partai nanti di sana, dikirimlah orang-orang yang kredibel. Yang memang bisa netral, artinya lebih netral daripada, jadi orang-orang yang terlibat tidak ikut di dalamnya. Sehingga bisa membongkar semua fakta yang ada bagaimana manajemen daripada KPK. Kita jangan salah loh, KPK kita itu sudah berumur 15 tahun. Kurang lebih gitu ya. Saya pikir sudah waktunya dilakukan evaluasi dari semua aspek. Jadi saya kira komisioner KPK yang sekarang nggak usah takut deh. Orang baru mereka 1 tahun 2 tahun. Nggak usah takut deh Bang Ferry katanya. Saya mau mengomentari Pak Rusdi. Pak Rusdi bagus sekali cara bertutur politiknya. Tapi beliau betul-betul tidak baca pasal-pasal undang-undang. Undang-undang mengatakan ada mekanisme untuk mengajukan hak angket. Dan itu dilanggar semua oleh DPR. Kalau alasan Pak Emrus bahwa ayo bawa keterbukaan, tunggu saja proses pengadilan. Proses pengadilan itu akan dibongkar semuanya, alat bukti akan diperlihatkan. Begitulah itu cara sistem hukum yang tapi yang karena saya akan menyangkut materi perkara. Jadi apapun itu akan diperlihatkan dalam peradilan. Karena puncak membongkar perkara adalah di peradilan, bukan di ruang politik. Masa kita mau menyerahkan membongkar sebuah perkara di ruang politik? Jadi Anda merasa ini ada intervensi politik di balik hak angket KPK? Kita akan menemukan orang-orang seperti Pak Emrus ya, dengan logika yang sangat baik, tetapi salah dalam berhukum. Mestinya cara kita adalah membongkar kebenaran yang sesungguhnya adalah dalam proses peradilan. Di sana akan ditentukan benar atau salah. Anda setuju, Pak Didi? Kalaupun katanya bongkar manajemen KPK, saya kira Komisi 3 tugasnya, bukannya pansus. Saya sepakat dengan yang dikatakan Bapak kita bahwa tidak bisa semua dibongkar di pansus ini. Ada hal-hal yang menurut domain undang-undang. Emang manajemen Komisi 3 benar gitu. Curiga lagi dia. Tapi kita harus percayakan Komisi 3. Tenang. Jadi begini, di dalam penegakan hukum tentu ada yang menjadi domainnya penegak hukum, domainnya penyidik dan sebagainya. Itu bagaimana jadinya ketika pansus ini kemudian melebar ke sana. Ini kan sangat mungkin hal-hal, apalagi sekarang ada beberapa kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK. Kasus IKTP, BLBI dan sebagainya. Oleh karenanya ini ya timingnya sangat tidak tepat ya. Bukan dengan cara hak angket ini menurut hemat saya. Ada banyak cara-cara lain ya, pengkajian lain yang lebih Oke, Pak Dadang, Anda mau tanggapi? Begini, pertama ini prosedur pengambilan keputusan. Jadi itu sudah sesuai dengan ketentuan di
Undang-Undang MD3. Jadi waktu itu pimpinan sidang mengatakan, apakah saudara-saudara setuju? Yang di depan itu semua terdiam. Sehingga kemudian palu itu diketukkan. Ketika palu diketuk, baru kemudian saya mau luruskan dulu. Baru Saya mau luruskan saya dulu. langsung berada dalam Pak Dadang, saya mau luruskan dulu. Apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang sebetulnya terjadi? Pak Dadang, sebentar. Karena ketika kita menyaksikan jalannya paripurna, ketika teman-teman semua menyaksikan jalannya paripurna, ketika kemudian ditanyakan setuju, belum ada kalimat setuju atau tidak, belum ada satu kali tarikan nafas, palu sudah diketuk. Realnya seperti apa yang terjadi? Benar. Jadi Pak Fahri menyatakan seperti itu, mempertanyakan kepada Pak Emrus sidang ngangguk-ngangguk paripurna. Dan itu ketika palu diketuk itu tandanya sudah sah. Baru kemudian muncul reaksi. Nah, begini pada dasarnya, setiap reaksi tentu kita harus respon. Makanya sebenarnya DPR itu nanti setelah reses itu akan kemudian bersidang lagi. Dalam sidang itu nanti akan ditindaklanjuti dengan perlunya pembentukan pansus atau tidak. Tapi kalau secara prosedural, ya itu tidak ada sedikit pun yang dilanggar. Itu masalah persepsi tentunya, ini mengatakan tidak sah. Ada prosedur-prosedur. Kalau dilihat yang hadir, ya sudah melampaui yang setengah dari anggota DPR. Dan ketika yang menyatakan setuju, ya itu pun melebihi setengahnya. Tetapi kemudian karena tekanan publik yang demikian kuat, kita kan tahu bangsa kita itu senang dengan pencitraan, dengan make up begitu, supaya kelihatan centil-centil begitu. Jadi dia ingin dipuji oleh rakyat sehingga walaupun hati nurani, makanya Mas Hinton mengatakan politik kemunafikan. Di Komisi 3 itu semua sudah setuju. Termasuk teman-teman dari Demokrat? Iya, semua sudah setuju. Yang pimpin itu kan Bung Benny Kaharman dari Demokrat, semua sudah setuju. Begitu kemudian publik merespon, ya mereka kemudian melihat, oh ini kita kurang baik di publik nih, makanya kita geser-geser dikit. Nah, itulah. Saya tidak sependapat dengan Pak Dadang, ya saya sanggah. Partai Demokrat dari awal tidak setuju ini, jelas itu. Kalau dikatakan di paripurna udah terlihat kok, tidak setuju jelas. Di Komisi 3 bagaimana Bang? Ya sama juga. Tidak kalau setuju sebelumnya juga ada dinamika, ada perdebatan, hal yang biasa. Tapi sikap ini sudah jelas. Sikap dari Ketua Umum kami, sikap dari DPP, dan itu diimplementasikan dengan baik oleh kader Demokrat yang ada di DPR. Jadi tadi saya sanggah itu nggak benar. Dan ingat, hanya Partai Demokrat yang sama sekali tidak tidak ada yang menandatangani usulan hak angket. Itu semakin menegaskan bahwa kami itu konsisten dari awal. Kalau lihat sejarah Demokrat dari 2010, berapa kali ada upaya pelemahan KPK. Pada saat itu boleh dikatakan kami partai berkuasa dan ada beberapa kader kami yang tersangkut kasus korupsi. Tapi sikap kami membela, ya bukan membela membabi buta, tapi ingin menegakkan bahwa KPK itu memang perannya harus sebagaimana yang sekarang, dan undang-undang telah memberikan kewenangan yang pantas sebagai sekarang ini. Tentu itu kita jaga terus sejak 2012 sampai sekarang. Itu yang jadi pertanyaan saya. Ini sudah jelas konsistensi, sehingga tadi dibilang ada kemunafikan, saya kira keliru besar. Tapi Mbak Livi, saya pikir memang Pak Dadang bukan tidak tahu bunyi pasal undang-undang, cuman dilarikan saja. Bahwa jelas sekali di pasal 199 itu harus ada minimal 140 orang yang setuju. Faktanya tidak ada itu angka-angkanya. Semuanya langsung ketok palu. Jadi prosedurnya salah Pak Dadang. Jadi mekanismenya tidak seperti biasa dalam hal angket. Tidak ada. Bapak bisa lihat kalau musyawarah lebih dari setengah, Pak. Iya, kalau cuma setuju siapa, berapa jumlahnya? Kemudian berapa jumlahnya dulu Pak Dadang? Kemudian yang walk out pasti itu tidak bisa jawab kan? Karena Pak Fahri juga tidak bisa jawab. Itu sedikit, jadi Pak Dadang itu kurang mestinya anggota DPR baca baik dulu mekanismenya bahwa di Undang-Undang MD3 clear bahwa setengah dari jumlah yang hadir, maknanya itu 140-an orang, tidak ada yang menyatakan jumlahnya 140-an. Usul memang 26, tapi untuk menjadikan hak angket harus 140 orang. Logikanya saya balik. Yang menyatakan tidak setuju berapa sih? Ketika palu sebelum diketuk, semua terdiam dulu. Jadi ada stuck dulu. Tapi Bapak, berarti kan tidak ada yang menyatakan tidak setuju. Jadi pertanyaan ketika pertanyaannya setuju atau tidak, palunya sebelum diketuk itu tidak ada sepersekian detik palunya langsung diketuk. Jadi bagaimana kemudian bisa menyuarakan setuju atau tidak, teman-teman? Betul? Jadi seperti apa realnya sebetulnya? Pak Livi, mekanisme voting itu harus tegas menjelaskan siapa berapa jumlah setuju, berapa jumlah tidak. Itu mekanisme voting di dalam 199 ayat 3 clear itu Pak Dadang. Jadi mekanismenya salah.
ujung akhirnya produk ini juga salah. Panitia angket juga salah. Ini masalah penafsiran. Jadi bukan masalah penafsiran, masalah bunyi undang-undang Pak Dadang. Betul. Yang buat undang-undang itu Pak Dadang sendiri loh. Makanya yang berhak menafsirkan saya bukan saudara. Iya, makanya kami yang membuat. bukan. Okay. Bukan. Jadi begini, setiap pengambilan keputusan di DPR itu diupayakan untuk musyawarah mufakat. Dan kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, misalkan satu praksi tidak setuju, itu diadakan voting. Dan votingnya mengikuti proses yang tadi disampaikan. Begitulah penafsirannya. Nah, kembali saya sampaikan, ketika itu ditanyakan, semua orang terdiam, Itu tidak Pak ada yang Dadang menyatakan salah tidak lagi setuju. itu. Nah, oleh karena itu diketuk palu. Baru setelah diketuk palu, orang rame-rame. Nah, setelah orang rame-rame muncul di media, maka semakin banyak orang yang kemudian menyatakan, wah bahaya nih kalau mendukung hak angket, kan begitu. Karena memang kita lebih mengedepankan pencitraan seperti itu. Tetapi intinya, saya tanyakan begini, apakah dengan hak angket ini Anda takut bahwa KPK dihalang-halangi? KPK itu berdasarkan Undang-Undang 30 2002 adalah lembaga negara yang bersifat independen. Bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Apa yang ditakutkan? Silakan berjalan, proses penyidikan silakan berjalan, proses peradilan silakan berjalan. Tapi Anda pun kalau DPR punya kewenangan, kami menjalankan fungsi-fungsinya, kenapa Anda menghalangi? Kenapa takut sama DPR? Nah, semua nanti menilai mana kalau misalkan KPK merasa benar buktikan, kalau DPR salah buktikan. Nah, ini kan harus fair seperti itu. Jadi tidak boleh kemudian DPR bekerja dianggap salah, KPK bekerja dianggap benar. Kita harus fair. Ini pemberantasan korupsi itu harus berada pada jalan yang benar. Tidak boleh kemudian berdasarkan persepsi-persepsi, dan persepsi itu bukan fakta. Ini yang harus Pak Dadang, kemudian yang jadi pertanyaan ketika awalnya hak angket ini digulirkan karena untuk membuka rekaman seorang Miriam Haryani di persidangan. Salah satunya. Tapi kemudian kenapa poin-poin ini terkesan menjadi melebar? Kami bahas ini usai jeda, tetap bersama kami di